selamat sore. Waalaikumsalam Ibu Ningsih, selamat sore juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Ibu Maya, hari ini kita bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi saja ya. Kira-kira boleh tidak, Bu? Berhubung tahun ini itu kan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kan kurikulum Merdeka itu kan pembelajarannya berdiferensiasi. Ibu, kira-kira bagaimana? Ya, menurut saya boleh sekali Bu. Saya juga masih sedikit bingung dengan pembelajaran diferensiasi ini Bu. Jadi menurut saya iya boleh kita bahas tentang pembelajaran diferensiasi. Apa yang membuat Ibu pembelajaran diferensiasi ini? Bukankah Ya, kita lalu sudah pernah sudah ada latihan ya menerapkannya, tapi masih menggunakan yang K13 ya untuk tahun ajaran yang lalu itu. Jadi kira-kira apa yang membuat Ibu bingung pada pembelajaran berdiferensiasi ini? ya. Begini Bu, saya sudah mencoba beberapa strategi ya. Ya, jadi untuk pembelajaran diferensiasi ini memang sudah dari kita masih menggunakan K13 sudah ada strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan juga untuk kurikulum Merdeka ini memang kita harus sudah sudah harus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya sudah mencoba Bu beberapa strategi berdiferensiasi di kelas, tapi kadang-kadang saya merasa kesulitan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan semua siswa itu yang membuat saya bingung Bu untuk menentukan Saya kebutuhan paham poinnya, Bu. siswa. Iya, Bu. Oh iya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita memang harus perhatikan ke siswa ya. Oke, Bu. Begini Ya, saja kalau bisa, Bu. Kita mulai dulu dengan kira-kira tujuan Ibu ingin Ibu capai dalam pembelajaran diferensiasi itu dulu harus tahu. Jadi kira-kira tujuan Ibu itu pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Jadi kita harus tahu dulu tujuan Ibu. Nah, kira-kira apa? ya kalau tujuan itu saya ingin capai Bu, saya ingin memastikan bahwa semua siswa di kelas saya itu mendapatkan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka agar mereka bisa belajar dengan lebih lebih efektif. Ya, lebih efektif seperti itu Bu tujuan saya. Hmm, Ibu Maya, jadi tujuannya sudah sangat baik ya, karena Ibu Maya ingin pembelajaran di kelas itu menjadi lebih efektif. Kalau sekarang, kira-kira apakah Ibu bisa menyampaikan beberapa tantangan yang Ibu hadapi pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kira-kira tantangan Ya, Ibu apa pada pembelajaran ini? ya, salah satu
tantangan ya, salah satu tantangan yang terbesar pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya adalah waktu. Iya, jadi, saya merasa sulit untuk merancang rencana pembelajaran yang berbeda untuk setiap kelompok siswa dalam waktu yang terbatas. Selain itu, saya juga kadang merasa kesulitan dalam menilai kemampuan awal setiap siswa. Jadi, itu tantangan terbesar buat saya, Bu, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya Bu, saya paham. Iya, dalam pembelajarannya itu kan harus berbeda ya, karena kita sesuaikan dengan kemampuan siswa, dengan kebutuhan siswa, baik itu kesiapan belajar mereka, baik itu bakat dan minat mereka. Jadi kita kan menilai kemampuan awal siswa tersebut untuk bisa mengetahui kira-kira kebutuhan mereka ini seperti apa pada saat proses pembelajaran. Nah, begini saja Bu, kalau bisa kita refleksi apa ya, kira-kira apa saja yang menurut Ibu sudah berjalan baik terkait upaya-upaya Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kan Ibu sudah menerapkannya, tapi masih pakai yang kurikulum yang ke-13 ya, tapi sudah ke diferensiasi, pembelajarannya sudah diferensiasi. Nah, upaya Ibu apa yang sudah baik terkait upaya Ibu dalam menerapkan pembelajaran ini berdiferensiasi? Ya, kalau saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya sudah mencoba beberapa strategi ya, seperti penggunaan kelompok kecil dan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan siswa. Kemudian, kelihatannya sudah berjalan cukup baik. Siswa itu, mereka sudah tampak lebih terlibat dalam termotivasi, Bu. Ya, jadi Ibu sudah menggunakan kelompok-kelompok kecil ya, dan Iya. memberikan tugas-tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan mereka. Dan alhamdulillah sudah cukup baik ya, Bu. Oke, itu bagus sekali, Bu. Menurut saya itu sudah bagus karena dengan penggunaan kelompok kecil itu mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa berdiskusi, kemudian dengan tugas-tugas yang berbeda juga karena kan kemampuan siswa juga kan berbeda. Jadi sudah bagus memberikan tugas yang berbeda. Karena kalau kita berikan tugas yang sama, kemampuannya itu kan tidak sama. Jadi bisa jadi mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Jadi upaya Ibu itu sudah bagus sekali. Saya sangat salut dengan upaya-upaya Ibu tersebut. Nah, bagaimana dengan tantangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan itu? Ya, kalau soal tantangan yang saya sampaikan yang tadi, Bu, mungkin saya bisa mencari cara untuk lebih efisien dalam, menilai kemampuan awal siswa seperti menggunakan tes diagnostik kognitif dan, non-kognitif. Jadi, untuk masalah waktu, mungkin saya bisa mencoba untuk lebih memanfaatkan teknologi, dalam merancang materi pembelajaran yang, berbeda. Itu ide bagus sekali ya, Bu, ya. Karena iya dengan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita harus tes diagnostik ya, baik itu kognitif maupun untuk agar kita bisa melihat kemampuan ataupun kebutuhan dari siswa tersebut. Dan memang teknologi juga sangat penting ya untuk merancang materi pembelajaran karena kan materi pembelajaran itu harus berbeda-beda. Nah, oh iya benar sekali. Nah, untuk rencana Ibu selanjutnya
kira-kira apakah ada langkah-langkah konkret yang bisa Ibu ambil? Saya akan memulai dengan langkah selanjutnya, Bu. Saya akan membuat tes diagnostik yang bisa digunakan untuk menilai kemampuan awal siswa. Kemudian dari situ saya akan mencari beberapa aplikasi atau alat teknologi yang bisa membantu dalam pembuatan materi pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, bagus sekali Bu rencananya ya. Kira-kira kapan Ibu ingin berencana untuk melakukan langkah-langkah tersebut? Kapan rencana Ibu menerapkan langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi? Saya akan mencoba untuk menyiapkan tes diagnostik dalam segera mungkin, Bu. Karena kebetulan sekarang juga proses pembelajaran belum dimulai dan masih dalam tahapan pelaksanaan asesmen awal. Jadi akan saya manfaatkan waktu yang sekarang ini dalam melaksanakan rencana saya. Dan saya juga akan mulai mencari beberapa referensi terkait dengan teknologi yang bisa memudahkan saya dalam pembuatan materi pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Maya. Saya senang melihat Ibu memiliki rencana yang sudah jelas ya. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari rencana Ibu ini, dari tindakan Ibu ini, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Saya akan untuk mengukur keberhasilan dari tindakan ini, saya akan mengukur keberhasilannya dengan melihat peningkatan keterlibatan dan pemahaman siswa. Jadi saya juga akan mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang apakah mereka merasa pembelajaran ini lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya Bu, menurut saya itu pendekatan yang sangat bagus sekali ya. Terima kasih atas komitmen Ibu dan dedikasi Ibu sebagai guru. Saya lihat Ibu memang sangat berkomitmen sekali, dedikasinya bagus sekali. Saya yakin Ibu pasti bisa dengan langkah-langkah ini Ibu pasti bisa melihat perubahan positif dalam kegiatan Ibu. Nah, selain ini Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan atau ingin Ibu tanyakan pada saya? Sudah cukup, Bu, untuk saat ini. Terima kasih banyak, Bu, atas bantuan dan dukungannya ya, Ibu Ningsih. Ya, sama-sama Ibu Maya. Saya pasti akan selalu ada untuk mendukung Ibu. Semoga sukses ya dengan langkah-langkah Ibu selanjutnya. Oke, sampai jumpa Ibu Maya. Ya, sampai jumpa Ibu Ningsih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Oke. Baru Coba refleksi semula. dulu atau mau lanjut yang kedua? Yang merefleksikan dulu ini? Tidak, apa dulu mau lanjut kedua, Jo? Soalnya ini, waktu Hmm? Ya. kurang. Iya, nanti merefleksi satu kali kan, di refleksi itu kita orang ini masing-masing, bukan? Oh, Apa ini? Semua lanjut Jo, mempersingkat waktu. oke. Oke, bisa lanjut. Oke, saya mulai ya. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ningsih. Kabarnya hari ini, Bu? Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Ibu Maya. Alhamdulillah kabar saya hari ini Bu lumayan ya, baik. Meskipun banyak lumayan banyak juga ya yang dipikiran, tapi alhamdulillah masih baik hari ini. Iya, alhamdulillah Ibu Ningsih. Jadi Ibu Ningsih
pada kesempatan kali ini ada hal yang ingin saya bicarakan bersama dengan Ibu tentang kegiatan MPLS ya, kegiatan MPLS untuk tahun ini, Bu. Jadi saya ingin tahu apa tujuan utama yang ingin dicapai, Bu, dalam kegiatan MPLS ini. Oke, berbicara MPLS ini kita kan sekarang memang ya baru melaluinya selama seminggu, bahkan kalau di sekolah kami itu agak sedikit tertunda ya, karena berhubung sekolah kami terkena dampak banjir yang ya dari hari pertama saja sudah banjir, meskipun itu sekitaran 4 hari kami masih bisa melaksanakan MPLS, kemudian 2 hari itu kami diliburkan karena airnya lumayan agak tinggi ya, jadi tidak memungkinkan siswa untuk lewat. Nah, untuk MPLS itu jadi kami lanjutkan minggu ini, yang minggu kemarin sempat tertunda untuk 2 hari, kami lanjutkan minggu ini. Jadi kami masih masa pengenalan lingkungan sekolah karena belum tuntas karena adanya banjir. Jadi untuk berbicara MPLS ini tujuan utamanya itu yakni Bu Maya supaya siswa baru yang masuk ke sekolah kita itu dapat mengenal lingkungan sekolah. Mereka juga harus bisa mengenal teman-teman sekelasnya. Karena kan mereka masih baru ya, tidak mungkin begitu masuk mereka sudah saling kenal. Meskipun memang ada 1-2 orang yang saling kenal ya, mungkin rumahnya berdekatan, tapi kan tidak semua. Jadi pada saat MPLS ini tujuannya itu kita mengenal lingkungan sekolah, kemudian kita mengenal teman-teman sekelas, maksudnya siswa baru mengenal teman-teman sekelas, kemudian memahami peraturan dan budaya sekolah, dan yang lebih penting itu Bu, jadi menumbuhkan perilaku positif, khususnya kemandirian dari siswa tersebut. Oh, oh iya Bu, benar. Jadi untuk kita semua jadi melakukan MPLS, jadi bukan hanya saja kelas 1 atau siswa baru, tetapi MPLS juga berlaku untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6 ya untuk tingkat SD, dan mungkin untuk jenjang berikutnya juga semua melakukan kegiatan MPLS. Jadi tujuan untuk MPLS itu memang sangat bagus. Nah, untuk menumbuhkan yang tadi Ibu sudah sudah menyampaikan tujuan utama dari MPLS ya. Jadi untuk menumbuhkan perilaku positif khususnya yang ya kemandirian Ibu ya. Jadi untuk menumbuhkan perilaku positif itu khususnya Bu kemandirian. Jadi kira-kira apa yang sudah Ibu ketahui tentang kebutuhan siswa baru ini dalam MPLS tahun ini Bu yang untuk siswa baru? Oke, Ibu Maya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa siswa baru itu kadang seringkali mereka merasa cemas dan tidak nyaman dengan lingkungan baru. Mereka kan harus beradaptasi ya, karena dari TK kemudian pindah ke SD itu, jadi siswa baru itu kadang mereka cemas, tidak nyaman di lingkungan yang baru karena sudah terbiasa dengan lingkungan yang lama. Kemudian dengan adanya kecemasan mereka tersebut, sehingga mereka mungkin dari beberapa siswa tersebut ada yang masih perlu didampingi oleh orang tua. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat hari pertama sekolah tersebut, banyak orang tua yang mengantarkan anak-anaknya ke sekolah ya, karena ketidaknyamanan tersebut dan perasaan cemas dari siswa baru. Bahkan ada saya melihat ada yang menangis ketika tidak didampingi oleh orang tuanya. Mungkin ya dia merasa iri atau apalah itu. Jadi siswa baru di sini mereka butuh bimbingan Bu untuk bisa bersikap mandiri.
Ya, iya benar sekali Bu Ningsih. Jadi, untuk siswa baru itu kita lihat dari hampir semua sekolah itu masih banyak orang tua yang, berdiri-berdiri di Iya, depan kelas, bahkan ada yang, sampai lagi duduk bersama di iya, iya, bangku. Jadi, kelihatannya juga ya tidak apa, sudah apa, macam tidak bagus dilihat karena iya, apalagi orang-orang tua yang ya iya. Tapi kasihan itu kan juga. karena siswanya sendiri ya, siswanya karena belum Iya bisa mandiri apalagi di hari-hari pertama, kedua, ketiga, pasti iya mereka akan tetap butuh dampingan orang tua. iya, jadi mereka masih butuh, bahkan ada kan yang masih menangis. Jadi Iya, ya, baik Bu Ningsih, jadi bagaimana rencana Ibu untuk, membantu siswa-siswa ini supaya, mereka merasa nyaman dan, apa, maksudnya supaya mereka bisa bersikap mandiri, supaya tidak dijaga lagi oleh orang tua. Jadi bagaimana rencana Bu, rencana Ibu untuk membantu, siswa-siswa itu? iya, Karena, kalau dilihat dari kejauhan, dilihat dari yang dekat, wah, ada apalagi yang orang tua itu bahkan bukan hanya kelas 1 saja, kelas 2 pun bahkan ada yang masih dijaga oleh orang tuanya, apalagi orang tua, masih masuk duduk bersama dengan iya, Bu. anaknya. Jadi bagaimana rencana Ibu untuk, membantu siswa-siswa tersebut? Untuk, agar mereka itu lebih nyaman dan bisa, mandiri. Ya, untuk agar siswa tersebut bisa lebih nyaman membangun kemandirian siswa tersebut, jadi saya, melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada siswa yang, setidaknya ada yang lebih membutuhkan perhatian yang lebih dari saya. Jadi untuk, memastikan mereka merasa nyaman dan, didengar. Karena siswa tersebut, mungkin ada beberapa siswa yang sudah bisa mandiri, tapi terkadang ada siswa mungkin 2 3 orang yang, harus, membutuhkan pendekatan yang lebih ya, yang membutuhkan perhatian lebih, sehingga saya bisa memastikan bahwa mereka tersebut, merasa nyaman dan, merasa nyaman saat, pembelajaran di kelas pada saat, memasuki lingkungan yang baru. Kemudian juga, mungkin saya, akan mengadakan, sesi komunikasi dengan orang tua untuk, menjelaskan pentingnya kemandirian anak. Karena kalau tidak dijelaskan Bu, mungkin, orang tua akan seterusnya menjaga anak tersebut. Nah, jadi saya harus mengadakan komunikasi dengan orang tua untuk menjelaskan pentingnya kemandirian anak pada saat mereka sudah di bangku SD dan, bagaimana orang tua tersebut bisa mendukung dari rumah tanpa perlu mereka mendampingi anak di kelas. Karena kalau sudah, didampingi terus, mungkin akan menjadi bawaan mereka sampai di kelas-kelas berikutnya. Jadi harus ada sesi komunikasi dengan orang tua untuk saya bisa menjelaskan pentingnya kemandirian anak, agar tidak didampingi lagi di sekolah. Ya, iya, baik Bu Ningsih. Jadi, bagus sekali untuk, rencana Ibu untuk membantu siswa. Nah, kalau agar apa, siswa ini sudah terlatih mandiri dari kelas 1 supaya tidak terbawa ke kelas 2, bahkan ada yang sudah kelas 3 4 bahkan. Ada yang masih ditulis sama apa, tugas-tugasnya itu yang di Iya, kelas itu, ada yang orang tua masih berani masuk di dalam kelas untuk membantu anaknya untuk menulis tugas. Nah, kapan kira-kira Ibu Ningsih untuk melakukan rencana tersebut? Sehingga, karena, eee, menurut saya itu diusahakan, hanya MPLS ini anak-anak terlihat didampingi oleh orang tua. Jadi kalau Ibu Ningsih kira-kira kapan melaksanakan, sesi rencananya komunikasi, tersebut? iya. Jadi, biasa saya melakukannya itu di luar jam kegiatan MPLS. Jadi
Setelah kegiatan itu selesai, saya hubungi orang tua, saya melakukan komunikasi dengan orang tua terkait dengan pentingnya kemandirian anak tersebut agar mereka tidak selalu mendampingi anaknya, karena kan namanya orang tua juga pasti mereka punya kepentingan lain. Kalau misalkan setiap hari hanya mendampingi anaknya, nanti bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi saya lakukan komunikasi dengan orang tua, bagaimana kita pentingnya kemandirian anak tersebut agar tidak selalu tergantung pada orang tua, dan bagaimana mereka memberikan bimbingannya dari rumah ya. Jadi saya melaksanakannya itu setiap selesai kegiatan MPLS. Ya, jadi berarti ya bagus sekali karena kita lihat banyak orang tua juga yang ada aktivitas lain, ada yang kerja, dan bahkan yang lebih banyak itu saya lihat itu orang tua yang mungkin mempergunakan waktunya menjaga anaknya saja. Akan tetapi kalau kita lihat secara nyata itu sebenarnya tidak bagus untuk anak karena kita di sekolah itu menginginkan anak itu mandiri. Jadi sebaiknya itu mereka itu tidak didampingi oleh orang tuanya. Jadi seperti itu ya Ibu Ningsih. Jadi bagaimana hasilnya kalau setelah Ibu melaksanakan rencana tersebut? Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi di saat mengatakan itu kepada orang tua? Karena setahu saya ada Bu yang memanjakan anaknya, mereka juga lebih suka menjaga anaknya, ada yang lebih memanjakan anaknya itu, jadi mereka terkadang mungkin sulit juga untuk membiasakan anaknya untuk bisa mandiri. Jadi bagaimana hasilnya Bu setelah Ibu melaksanakan rencana tersebut? Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi? Karena melihat orang tua itu berbeda-beda. Ya Bu, jadi kalau misalkan hasilnya ya, hasil dari rencana saya mungkin dengan memberikan pendekatan personal kepada siswa itu kan memang harus membutuhkan perhatian yang lebih untuk memastikan mereka merasa nyaman dan didengar. Jadi itu bisa berdampak positif kepada siswa. Jadi siswa mendapatkan pendekatan personal, kemudian bisa menunjukkan peningkatan kenyamanannya ketika di kelas. Siswa juga akan menjadi lebih terbuka. Itu menjadi lebih terbuka dan berani berbicara dengan teman dan guru. Karena biasanya mungkin ada siswa yang masih malu-malu. Jadi dengan pendekatan personal itu bisa membangun hubungan yang lebih baik antara saya, guru, dengan murid-murid saya yang baru. Sehingga mereka bisa merasa didengar, mereka merasa saya perhatikan, sehingga bisa memperkuat rasa percaya diri mereka. Kemudian berbicara sesi komunikasi dengan orang tua untuk menjelaskan pentingnya kemandirian anak dan bagaimana mereka bisa mendukungnya dari rumah tanpa perlu mendampingi anak di kelas, itu juga ada peningkatan kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi harus ada peningkatan kerjasama, harus ada kerjasama antara saya dengan orang tua siswa. Orang tua kan bisa memberikan umpan-umpan balik positif dan menyatakan kesediaan untuk mendukung kemandirian anak dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba sendiri di rumah. Jadi orang tua bisa mengajak anak untuk berlatih di rumah. Jadi orang tua bisa lebih memahami pentingnya kemandirian anak dan bagaimana mereka dapat mendukung dari rumah tanpa harus selalu mendampingi anak mereka di sekolah. Jadi awalnya itu orang tua merasa cemas dan khawatir. Itu yang menjadi tantangan saya, meskipun saya sudah ajak komunikasi, kadang mereka masih mengungkapkan bahwa mereka itu cemas. Nanti mungkin anak saya tetap akan begini, anak saya tetap akan begini. Tetapi saya berusaha mengajak mereka untuk bekerja sama, saya berusaha mendekati mereka, memberikan informasi-informasi penting terkait kemandirian anak di sekolah.
Jadi saya lihat juga mereka sudah mulai paham, Bu. Dan mereka kayaknya ketika melihat perkembangan anaknya di sekolah itu mereka sudah mulai tenang. Seperti itu, Bu Maya. Ya, bagus sekali Ibu Ningsi ya. Jadi itu rencana yang Ibu ingin terapkan untuk bisa membiasakan anak atau siswa baru ini untuk bisa menjadi murid-murid yang mandiri. Jadi saya akhiri dulu Bu untuk percakapan kita sore hari ini ya. Luar biasa Bu Nurtaningsi ya, teruskan usaha yang baik ini dan jangan ragu Bu untuk kita sama-sama berinovasi dalam pendekatan kita ini. Jadi jika ada ide atau saran lain mari kita diskusikan bersama ya Bu agar kegiatan MPLS semakin sukses di masa yang akan datang. Jadi cukup Amin. sekian Bu ya, cukup Ya, sekian perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Salam sehat, semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena cuaca saat ini juga masih agak ekstrim. iya. Angin sekali ya. Terima Iya, kasih Bu Maya atas dukungannya. iya, Ya, angin angin. sekali. Iya, Apa dulu? Jaringan boleh? Soalnya saya coba on cam. tidak, saya sudah mandi dengan minyak kayu putih, sak kepala. Ya, angin. Oke, baru sama berefleksi. Iya, mana ya? Mau ini yang tadi mau apa mana yang Ibu ada pagi tadi? Lumayan DP waktu pas. Ada Pas lewat sekitaran 4 menit. Tidak apa. DP refleksi mana? Refleksi ini cuma mau sampaikan kan? Udah semua lihat dulu soal. DP soal itu bukan sama dengan kemarin. Iya, iya, Bu, kita punya tidak sadar galap. So masuk kamari di kamar, so angin sekali wah baru rupa torang pe ini mau kasih on kamera so rupa so Iya, kasana kamari in. Angin oh, jaga ini. siapa yang berefleksi duluan ini? Tunggu lagi ada lihat ini DP ini. Ruang kolaborasi sesi praktik. Mana DP ini? Ada Mau lihat kemarin yang ada backing, Ibu tidak baru? simpan. Ada simpan. Oh, yang itu tetap itu. Iya. Tetap itu? Ah, ah. Tetap itu ada simpan. Hmm. Jadi tunggu. Coaching. Refleksi diri, bukan lagi latihan praktik Iya, Hello. belum berefleksi. Refleksi diri praktik coaching. Praktik coaching. Nah, kalau untuk yang tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan baik itu dengan baik selama percakapan menurut saya itu adalah kekompakan antara coach dan coachee. Jadi sehingga bersama bisa leluasa menyampaikan pendapat dari masing-masing, baik dari masing-masing maksudnya berkesinambungan begitu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kalau menurut saya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah sebagai coach harus lebih memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian lebih banyak berlatih untuk melakukan coaching, lebih fokus pada apa yang akan dibicarakan, seperti itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu
agar tetap present sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan. Jadi kemudian pada saat coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki dan atau meningkatkannya saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang. Seperti itu. Oke, Bu Maya, terima kasih atas refleksinya. Kapan sebagai Oke, jadi lanjut saya ya. Iya. Oke, jadi apa yang sudah berjalan baik, benar sekali Bu Maya. Jadi mungkin apa yang sudah berjalan baik itu mungkin kerjasama kita di dalam praktek coaching ya, karena kalau tidak ada Bu, kalau sudah selesai bisa masuk ke room utama ya. Oh iya Bu. Baik Bu. Berarti biar tinggal refleksi ini biar saja. Oke. Biar Jo. Iya, begitu. Astaga, kita tidak pakai jilbab. Kita pakai jilbab. Mana jilbab? Sebentar.